Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan di pagi hari ini, di hari ini kita semuanya disehatkan jiwanya, dan disehatkan raganya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha tahu kapan kita lalai kepada Allah, kapan kita keluar dari rel Allah, kapan kita pongah, sombong, kapan kita berpenyakit hati. Maka saat itulah Allah memberikan sentuhan kepada kita dengan bentuknya penyakit. Karena Allah tahu pada saat kita sakit, kita berdoa sambil menangis kepada Allah. Kita bermunajat kepada Allah sambil mengemis kepada Allah. Dengan kita sakit, dengan kita diberikan duka, dengan kita diberikan kesedihan dan ketakutan, maka kita akan semakin mendekat kepada Allah, akan semakin merasakan bahwa Allah itu memang kita butuhkan dalam hidup ini. Karena mungkin selama ini kita diberikan sehat, diberikan senang, diberikan senyuman, diberikan kelapangan, kita lalai kepada Allah. Kita jauh dari Allah. Kita tidak mendekat kepada Allah di sepertiga malam. Tapi pada saat kita sakit, kita lebih sering membaca istighfar, kita lebih sering manggil Allah, kita lebih sering bangun malam dan sholawat. Maka dari itu kita patut bersyukur pada saat kita sakit ini, karena sesuai dengan yang saya alami dan ribuan orang alami. Ketika saya tanya, ketika sehat baca Al-Qur'annya lebih banyak pada saat sehat atau pada saat sakit? Pada saat sehat. Zikirnya lebih banyak pada saat sehat atau sakit? Pada saat sakit. Sholatnya lebih bagus pada saat kita sedang sehat atau sakit? Pada sedang sakit. Sholawatnya, istighfarnya, doanya, kehusuan sholatnya, kehusuan doanya, nangisnya, rendah hatinya pada saat sedang sehat atau sedang sakit. Ternyata pada saat sedang sakit itu jauh lebih berkualitas diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jauh lebih penuh dengan kerendahan hati pada saat kita sedang diuji sakit. Maka Allah sayang kepada kita supaya kita selamat dunia dan berkumpul di surga kelak. Maka Allah butuh memberikan sentuhan dengan cinta dan kasih sayangnya. Sentuhan cinta dan kasih sayang yang paling efektif untuk merubah kita semakin baik, semakin dekat kepada Allah, yakni dengan penyakit, kesulitan, kesedihan, ketakutan. Dan penyakit yang paling dasar, yang paling bagus, yang paling luar biasa membuat kita semakin taat, tunduk, patuh, dekat dan melembutkan hati kita, yaitu penyakit psikosomatis, yaitu penyakit di mana 90% dikuasai diri kita dengan ketakutan, kecemasan, penuh dengan kewas-wasan, kekhawatiran yang luar biasa, dan 10% dari sakit dari masalah medisnya. Tapi 90% dari psikisnya, termasuk dari ketauhidannya, secara psikologisnya, dan dari trauma, ketakutan demi ketakutan yang sangat luar biasa. Tapi itulah yang sangat dasar, banyak merubah orang, banyak merubah diri saya pribadi. Semakin mengakui, semakin meyakini, semakin kenal lagi siapa dia Allah dan kemana tujuan hidup kita. Ya Allah, lebih indah, lebih nyaman, lebih enjoy, dan lebih bahagia ketika kita mengenal Allah dan
penyakit yang semakin dahsyat. Itu penyakit bisa membuat kita semakin kenal dan semakin sering komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh dengan rasa berharap dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian sahabat, mudah-mudahan di siang hari ini, di pagi hari ini kita banyakin sholawat sallallahu alaihi Muhammad setiap hari 1000 kali, setiap kali 1000 kali di dalam hati kita, di lisan kita atau di hati kita, minimal 1000 mau 4000. Bahkan kemarin saya bertemu dengan pasien, dengan klien kita, dan beliau yang tadinya jarang sholawat sekarang 12.000 per hari. Waduh, luar biasa, subhanallah, melewati dan melebihi daripada saya. Saya semakin kagum kepada beliau-beliau. Bukan cuma satu orang, banyak orang yang sehari sholawatnya 5.000, 10.000, 15.000, 12.000. Luar biasa. Saya mengistiqomahkan 1.000 sampai 4.000. Mari sahabat-sahabat, perbanyak sholawat. Insya Allah kita ditenangkan jiwa kita, disehatkan jiwa kita, dan akhirnya raga kita pun disembuhkan sama Allah Subhanahu wa taala. Demikian sahabat-sahabat, mudah-mudahan sahabat-sahabat dan saya dilindungi, dipanjangkan umur kita dalam taat, disehatkan dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.